Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Friendly Christian Channel, channel yang selalu memberikan update informasi terbaru terkait seputar ASN, baik itu PNS maupun P3K, dan berita-berita terkini yang ada di negara Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan lanjutan dari berita terkait rapat kerja antara Menpan RB, Kepala BKN, maupun DPD RI. Jadi ini adalah video lanjutan dari video yang pertama, dan pada video kali ini akan langsung masuk kepada kesimpulan yang sudah memang disepakati oleh Menpan RB, Kepala BKN, dan DPD RI. Kita langsung saja masuk ke videonya. Jadi bagi teman-teman yang baru mengetahui channel ini, mohon dukungannya dengan memberikan subscribe, like, dan tulis tanggapan di kolom komentar. Semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat dan selalu memberikan update informasi terbaru terkait dunia ASN. Kita langsung masuk ke videonya. Baik Bu Menteri dan Pak Kepala BKN, terima kasih atas jawaban yang disampaikan kepada kami, dan saya kira cukup memuaskan untuk kami semua. Dan sebelum kita tutup, kami akan membacakan kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini. Ditayangkan bisa? Ya, kesimpulan rapat kerja Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Kementerian Pendaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Kamis 17 April 2025. Saya baca aja. Yang pertama, sudah ada. Komite 1 DPD RI mengapresiasi Kementerian Pan RB Republik Indonesia dan BKN Republik Indonesia dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, manajemen ASN, serta pengadaan ASN 2024 dan penataan non-ASN. 2. Komite 1 DPD RI mendesak Kementerian Pan RB RI mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi baik di pemerintah maupun pemerintah daerah sebagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien. Yang ketiga, Komite 1 DPD RI mendesak Kementerian Pan RB RI dan BKN RI untuk mempercepat pengangkatan dengan menerbitkan SK CPNS dan SK P3K penuh waktu dan paruh waktu sesuai jadwal, lambat-lambatnya di Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk 4. Komite 1 DPD RI mendesak Kementerian Pan RB RI dan KNI segera melaksanakan seleksi CASN P3K tahap 2. Yang kelima, Komite 1 DPD RI meminta Kementerian Pan RB RI untuk melakukan kajian kembali terkait waktu pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara dan sepakat terkait dengan kebijakan penundaan pemindahan pegawai ASN ke Ibu Kota Nusantara. 6. Komite 1 DPD RI meminta Kementerian Pan RB RI untuk melakukan kajian dan memperhatikan regulasi terkait keberadaan personil TNI dan Polri aktif dalam jabatan sipil sebagai antisipasi potensi terganggunya profesionalisme birokrasi. 7. Komite 1 DPD RI meminta BKN RI untuk membuat kebijakan
terkait peningkatan kapasitas aparat sipil negara pasca terbitnya Instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran. 8. Komite 1 DPD RI mendesak Kementerian PAN-RB RI dan BKN RI untuk memperhatikan dan memprioritaskan penyelesaian masalah guru swasta PPG dengan mempermudah pengangkatan menjadi ASN. 9. Komite 1 DPD RI mendesak Kementerian PAN-RB RI untuk melakukan penataan dan distribusi ASN P3K guru dengan mengizinkan pemerintah daerah melakukan pemindahan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Yang terakhir nomor 10, Komite 1 DPD RI meminta Kementerian PAN-RB RI dan BKN RI untuk menindaklanjuti hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara sebagaimana yang telah disampaikan. Kami akan segera sampaikan setelah selesai ini hasil pengawasan kami. Sampai sini ada saran koreksi? Ya, silakan Pak Penrat. Nomor 4 dan nomor 6 saya beri catatan saya. Yang 4 ini tadi kan sudah jelas sekali ada problem yang akan dilanjutkan di 2025 ini dalam CASN ini. Ya, seleksi CASN ini adalah kekurangan yang 2024 yang notabene tadi sangat masih sangat banyak gitu yang ternyata tidak masuk dalam proses seleksi 2024. Tadi saya mengatakan apakah ini mau dibiarkan gitu ya, kan satu dokter satu kabupaten, kan tidak mungkin ya. Kekurangan di guru mata pelajaran tertentu ya, khususnya pendidikan agama Kristen di provinsi Sumatera Utara saja ini ribuan guru. Apa ini dibiarkan? Nah, ini kan soal hak kewargaan. Nah, seperti itu harus masuk catatan. Bagaimana kita mengatasi? Yang penting itu dicatat dulu sebagai dokumen Republik ini yang resmi keluar dari institusi ini, yang kemudian kita bisa tuntut bagaimana pemerintah ini melihat persoalan ini, kemudian apa direspon apa tidak ke depan. Artinya saya akan tanya pertemuan berikutnya, kalau tidak disinggung berarti tidak persoalan bangsa ini kita juga tidak direspon gitu. Pak Nah, itu yang pertama. Jadi nomor 4 maksudnya nomor 4, tadi. iya. Tadi kan saya sudah kasih masalah itu tadi. Jadi tidak masuk yang tahap 2 ini, tidak masuk, bukan di sini maksudnya. Nah, itu tidak masuk soalnya tadi. Coba Pak Mentat, ini clear ya. Tahap 2 itu sudah pendaftaran. Di 2024 sudah daftar, ini tinggal tes. Cuma pelaksananya tes harus segera. Minggu depan lah ini nanti. Kalau sudah minggu depan kan sudah clear ya. Clear. Kalau yang mungkin Bapak ya kalau mau di ini poin sendiri, kalau ini beda ini. Nah, itu dia. Jadi kan begini ya. Ini kan sejak tahun lalu itu sudah diproblemkan. Problemnya ini kan ada skema yang tidak sinkron antara daerah dan pusat ketika dibukanya formasi-formasi tadi. Itu sudah dijelaskan, kita paham betul itu. Artinya ada mesin birokrasi yang tidak berjalan ini, sehingga ada yang tidak terdeteksi ribuan. Kan begitu ya? Ada mesin birokrasi yang tidak berjalan, sehingga ada tenaga nakes menjadi satu kabupaten cuma satu dokternya tidak terdeteksi. Nah, itu kan ada mesin birokrasi yang tidak berjalan, mesin birokrasi. Ini pemerintah daerahnya masalah ini. Nah itu kita tahu itu problem pemerintah daerah. Problemnya kita mau dorong. Problemnya sebagai bagian DPD perwakilan daerah kita mau dorong pemerintah daerah, tapi kalau nggak dibuka jadi nggak bisa juga. Itu problem. Nah, itu yang saya sebut bagaimana mengatasi solusi ini. Oke, yang penting dimasukkan catatan menjadi dokumen resmi. Besok kita tanya Kementerian RB sudah memikirkan ini atau enggak gitu. Kalau sudah dipikirkan, apa hasil pikirannya? Ya, ditawarkan. Oke, sudah buka ini, sudah kasih solusi. Nah, gitu. Pak jadi itu. Nah, dan yang kan itu ini di publik bukan staff. Oke, ada birokrasi jalan kemarin sehingga tidak terdeteksi. Nah, sekarang kita melakukan pengawasan, ini kita deteksi, terus mau diapain? Kita biarkan menguap. Itu
Itu kenapa saya laporkan supaya menjadi catatan ke depan. Ini kita pertanyakan. Ini permasalahannya. Selesai, sudah selesai. Oke, itu yang pertama. Gimana? Lanjut, selesai. Yang kedua, nomor 6. Nggak perlu lagi melakukan kajian atas kajian regulasi terkait keberadaan personel TNI dan Polri aktif. Enggak. Mereka harus masuk dalam masab ya peraturan kepegawaian Republik Indonesia. Mereka ada di ruang sipil. Masa kita kasih diskresi atau keistimewaan? Enggak dong. Kalau mereka ambil jalur sipil ini, maka semuanya harus mengikutkan peraturan sipil, termasuk pengadilannya nanti. Itu yang sedang kita dorong. Pengadilannya pun pengadilan sipil. Jangan catatannya masih mengkaji, tidak perlu dikaji. Mereka masuk dalam mazhab ini. Saya pikir itu harus tegas. Ya. Ini ruang sipil dan mereka harus ikut peraturan sipil ini. Gitu. Jadi 2 pimpinan yang harus direspon. Ya. Jadi kita mulai nomor 6 dulu. Saya mengerti maksudnya Pak Penrati. Jadi TNI dan Polri yang masuk di dalam jabatan sipil harus diberlakukan semua aturan yang berlaku untuk aparatur sipil negara. Gitu. Ya. Dan mereka nggak bawa senapang mesin ke kantor bupati gitu misalnya. Ya, ketika dia korupsi maka berlaku pengadilan sipil. Betul, Pak Pimpinan. Ya. Kira-kira dikata-katai dulu gimana itu kata-katanya? Ya, cuma yang nomor 4 terus terang Pak Penrat ini agak bingung saya karena apa? Ini memang sudah ada penggarisan bahwa tidak ada lagi pengangkatan P3K sesudah ini. Itu sudah dinyatakan. Nah sekarang premis itu jadi problem dalam realitasnya, begitu ya? Ya. Betul. Tadi dari Pak Kepala BKN saya kira clear ya. Untuk kebutuhan berikutnya akan dilakukan seleksi secara terbuka atau bukan melalui jalur P3K. Kalau mau ditambahkan menurut saya nggak masalah ya Prof. Itu di situ mungkin ya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan, nanti kalau mau butuh tapi tidak bisa melalui jalur P3K. Afirmasi ya. Tapi melalui jalur normal lah seperti biasa kompetisi. Gimana Pak? Benar kalau dimasukkan begitu? Ya, yang penting begini, pimpinan, saya akan mendorong ya 33 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara ya untuk 2 isu ini ya. Saya akan mendorong 33 kabupaten kota melalui kepala daerahnya, bupati dan wali kota untuk memasukkan, karena dalam roadshow saya 2 kali Kundapil ini, 2 kali reses saya sudah sampaikan itu. Ayo segera data semua rumah sakit atau puskesmas, gitu ya. Nanti tentu melalui instansi terkaitnya. Nah kalau memang begitu, walaupun sebenarnya ini masih tetap tidak betul ya, tidak benar. Karena para guru-guru agama Kristen misalnya itu udah honor puluhan tahun di sekolah-sekolah negeri itu. Ya, cuma tidak dibuka gitu ya, sehingga akhirnya mereka tidak punya jalan untuk ikut mengambil haknya. Nah, kalaupun mau diafirmasi atau segala macam namanya, oke. Tapi saya pegang dong dokumennya. Nanti kita suruh, rupanya nggak dibuka juga. Kan begitu. Ada dong apa yang bisa kita pegang sehingga saya bisa melanjutkan komunikasi dengan para pimpinan daerah ini, kepala daerah. Oke, itu sudah dibuka. Ini ada apa yang bisa kita pegang sebagai rujukan, sebagai payungnya. Ayo masukkan formasi, ajukan formasi berapa yang dibutuhkan untuk yang pelayanan publik pemerintah ini, yang dalam 2 isu itu menjadi concern saya. Itu yang pertama, itu menurut saya pimpinan. Izin Pak Ketua agar bisa cepat selesai ini, saya kira kita clear ya, formasi P3K kemarin yang mengajukan adalah daerah. Betul ya Bu ya. Artinya Menpan maupun Kepala BKN mendasarkan pada itu. Jadi nampaknya yang diminta bantuan ke kita sebenarnya dorong dong mereka untuk membuka formasinya. Kita sama-sama. Nah sekarang kalau Pak Pendat misalkan Pak Senator Pendat mau nambahkan, menurut saya ya di sini untuk kita meminta kepada Menpan RB dan Kepala BKN untuk pada tahun-tahun yang akan datang membuka seleksi calon pegawai negeri sipil yang dibutuhkan melalui jalur non afirmasi lah nyebutnya atau apa namanya gitu ya. Gimana Prof? Pak Berat, karena
afirmasi ditutup, selesai kan gitu ya. Salahnya siapa? Mereka di salah daerah, mereka ngajukan gitu. Ini yang jadi problem. Itu yang saya sebut. Saya tidak memungkiri ada mesin birokrasi yang tidak jalan dalam proses pencarian data ini, ya, yang kemudian menghasilkan ini formasi-formasi yang terbuka ini, yang kemarin 2024 karena belum selesai semua, maka dilanjutkan 2025 ini gitu ya. Nah, tapi kan kesalahan itu, ya, kesalahan, kelemahan atau apapun namanya, ketika birokrasi nggak jalan sehingga tidak mendeteksi hak kewargaan yang ribuan sebagian lain, ini kemudian kita terdata, kita terdeteksi, kita terus mau diapain? Mau dibiarin? Terus apa gunanya kita di sini yang keliling-keliling daerah, katanya mewakili daerah untuk mencari problem, kemudian mencoba memecahkan persoalan. Ya, gitu. Ini kira-kira nomor 5, coba didengar dulu. Komite 1 DPD RI meminta Kementerian PAN-RB dan BKN-RI untuk melakukan kajian kembali terhadap kebutuhan formasi jabatan ASN dari pemerintah daerah untuk tahun-tahun yang berikutnya. Ya, non afirmasi. Gini aja pimpinan, supaya nggak semuanya membisu kita. Ya. Saya kan sudah kasih tahu ini realitas. Enggak, bukan. Kira-kira bagaimana saya nggak membutuhkan juga gitu jawaban sekarang gitu. Tapi pertemuan berikutnya, ada yang mau saya tuntut. Ada nggak sudah solusinya? Jangan kemudian sampai kita pensiun nggak ada solusinya gitu. Itu maksud saya. Oke, jadi catatan. Tapi pertemuan berikut saya akan tuntut ini supaya dipikirkan. Jadi ada jeda waktu. Silakan Ibu Menteri bersama jajaran, Kepala BKN bersama jajaran, ada problem sosial kita, problem realitas kita, tapi saya akan tuntut jawabannya besok. Gitu. Tidak, itu yang saya mau, bukan mau jawab sekarang. Karena nggak mungkin juga Ibu Menteri jawab sekarang, kan harus ada keputusan politik lebih jauh. Tapi ada usaha dong, perkembangan. Jadi, tapi masalahnya, bagaimana kepala daerahnya meminta formasi kepada Menpan agar dibuka, misalnya guru agama Kristen berapa orang, kemudian dokter berapa orang. Nah, tentu ini tugasnya Ibu Menteri. Kalau datanya saya sudah punya berapa jumlahnya. Kalau datanya saya sudah punya, SD, SMP, SMA itu saya sudah punya. Gitu. Sampaikan gubernur dan bupati wali kotanya, Pak, supaya mereka mengirim nanti. Saya sudah dorong mereka dan akan dimasukkan. Tapi kan tidak terbuka ini proses ini. Ini tidak terbuka sampai 2025 Oktober yang akan diakhiri. Betul ya, Pak Ibu Menteri ya? Betul kan? Nggak terbuka. Kita sudah dorong, mereka mau. Tapi kan nggak ada formasi itu, gitu. Jadi Pak Penas, ya, sebetulnya kalau ini kan kami kan bisa sampaikan kami ingin menyelesaikan tahun ini ya Pak ya, yang ini selesaikan. Nah, jadi sebetulnya kebutuhan itu sudah kita buka sejak tahun 2023 sudah kita buka gitu ya. Jadi kalau itu kan seharusnya mereka sudah tahu kan, kalau kita itu kan kalau membuat perencanaan kan untuk 5 tahun ke depan tuh sudah tahu begitu ya. Jadi ini sebetulnya kami sudah kami buka begitu. Nah, tentunya kami harus menghitung kembali jumlah formasi yang kita kan melihatnya tidak per daerah tapi per nasional gitu yang harus kita lihat. Nah, tanpa usulan itu kami juga tidak bisa membuka gitu ya formasinya, karena formasi itu sudah kami buka gitu dan ini sudah kita selesaikan. Demikian Pak. Terima kasih. Boleh izin sedikit lagi Pak? Ini soal logika ini. Nah, ini coba baca sedikit saja gini. Nomor 5 dulu. Begini ya, sebentar Pak Pimpinan, izin. Ya. Jangan kesalahan ya kepala dinas yang sudah dibuka oleh kementerian, oke. Ya. Kepala dinas tidak punya kebijakan untuk meneruskan ke bawah untuk melakukan pencatatan data, kemudian mengorbankan ribuan warga negara. Jangan kesalahan kepala dinas. Mereka pasti mau kalau mereka didata, betul ya? Itu logika kita ya. Masyarakat ini, honor-honor ini pasti mau ikut seleksi. Tapi karena nggak dibuka dan nggak dibuka ini karena diminta dari bawah, kepala dinas yang suruh, kemudian melalui bupati, kesalahan
kepala dinas mengorbankan ribuan ini honorer ini. Enggak, begini Pak. Jangan menimpakan. Begini Pak. Ini kesalahan, terus terang aja, kesalahannya Bupati, Wali Kota, dan Betul. Gubernur. Ya, jadi memang tidak ada kaitannya kepala dinas. Tetapi Gubernur, Bupati, Wali Kota ini yang mestinya Bapak marahi nanti kalau Sudah kita marahi. Makanya mereka Sekarang tahu pimpinan, mendaftarkan. mungkin pimpinan ini nggak selesai di sini. Mungkin aja nanti kita buat tim jajah khusus tentang ini agar bisa mengartikulasi apa makna dari kalimat ini atau kasus begitu ya. Ya, Makasih. siap. Jadi saya boleh izin langsung masukkan apa usul kalimat ketua? Ya, sudah di nomor 5 dikaji ini, nomor 5. Waktu. Coba lihat di nomor 5. 5 atau 4 sih Pak? 5. Ya, keputusan. Jadi yang tidak dibuka dan pencairan tahun-tahun berikutnya, khususnya yang tidak dibuka formasi di 2024. Sebetulnya tidak ada formasi Pak. Ini kan kemarin penyelesaian P3K semua ini, tenaga honor jadi P3K. Tidak ada formasi kemarin dibuka itu Pak. Sayangnya mereka tidak mengusulkan itu gitu loh. Itu masalahnya. Sudah kita sudah paham itu. Ya. Ya, saya kira itu ya. Ya. Gimana yang susah saya baca semua tadi masih ada komentar? Bapak izin pimpinan. Mana? Oh, pertama untuk nomor 3 mohon diizinkan menyisipkan ya, Prof. Satu frase karena yang mengangkat CPNS itu bukan Bu Menpan dan bukan saya, tapi instansi. Iya. Oleh karena itu ada usulan Komite 1 DPD RI mendesak Kementerian PAN RI dan BKN RI untuk mendorong untuk meminta instansi, enggak diketik aja, untuk meminta instansi pusat dan daerah ya, mempercepat pengangkatan CASN penuh waktu sesuai dengan jadwal dan seterusnya. Nah, yang paruh waktu tolong dibuang dulu karena paruh waktu akan kami selesaikan setelah bulan Oktober tahapannya. Jadi penuh waktu dulu selesai semua karena 1 juta lebih untuk menerbitkan NIP, dan nanti yang paruh waktu dari instansi mengusulkan dulu kepada BKN untuk diterbitkan NIP-nya. Jadi oleh karena itu kami menyarankan yang paruh waktu dihapus. Penuh waktu sesuai dengan kata-kata penuh waktu tetap Prof ya? Iya. Ya, P3K. Maka kini kita rumuskan pengangkatan P3K penuh waktu. P3K penuh waktu. Yang paruh waktu dicoret dan paruh waktu itu dicoret. Sesuai jadwal itu tetap Prof? Tetap. Selamat lamanya Juni 2005 untuk CPNS dan Oktober 2020 untuk P3K. Iya. Tenaga honorer kemarin tidak bisa mengikuti Atau cukup pengangkatan P3K saja istilahnya. Iya. Jadi kata penuh waktu dihapus, yang di atas juga dihapus. Ada formasi yang Ini. dibuka sehingga mereka tidak bisa mengikuti tes P3K. Oke. Semoga kedepannya ada kebijakan khusus terkait. Kemudian yang nomor 7, Bu Menteri, yang belum sudah dihapus ya. Yang nomor itu di sekarang di nomor 8. Karena itu tusinya LAN RI. Untuk pendidikan pelatihan itu tugas fungsinya lembaga administrasi negara. Kalau diizinkan untuk dihapus dari draft kesimpulan ini. Demikian Bapak. Ya. Izin Pak. Ya, silakan Bu Menteri. Yang nomor 8 juga memperhatikan penyelesaian masalah guru swasta PPG itu juga kewenangan dari Kementerian Dikdasmen, bukan Kemenpan RI. Untuk guru swasta pengangkatan. Ya. Jadi dihapus itu Bu Menteri. Ya. Oke, saya kira saya tidak perlu baca lagi kembali. Saya akan baca
Satu aja Pak, satu aja. Tadi yang Prof perbaiki, saya hanya sedikit aja mempertegaskan RBRI dan BKN untuk meminta itu kayaknya dihapus saja, ganti dengan agar. Itu aja Prof. Jadi untuk meminta dihapus, ganti dengan kata agar, biar lebih. Jadi jangan terkesan meminta-minta Prof. Makasih. Oke. Ya, setelah kita ini, apa bisa diterima? Kita bungkus. Tolong yang mau ditandatangani. Izin, Bapak. Silakan, Bu Andri. Sebelum nanti, mohon maaf ini mungkin sudah diketok, tapi tadi kita juga ada bicara reformasi birokrasi. Saya kira juga kami juga ingin ada dorongan dari DPD kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan reformasi birokrasinya, Bapak. Itu mungkin kalau boleh bisa dimasukkan ke situ. Ya. Bagus itu. Jadi tayangkan kembali. Balik ya. Jadi kita juga ada beban gitu. Menpan ada tugas Menpan juga, baik itu bersama-sama. Ya, Bu, senang sekali, senang. Di nomor berapa tadi tambahnya, Bu? Di atas saja. Ya, 7 nomor 3 ya. Coba bagaimana bunyinya Pak Mudi? Komitmen aja ya Bu, komitmen ya. D1. Bukan mendesak ya Mas. Ya. Mas, Komite 1 DPD RI dan Kementerian Pan-RB atau koma dulu karena ada tanda di belakang ya, koma. Oh gitu ya. Langsung diulang Mas ya. Komite 1 DPD RI bersama Kementerian Pan-RB dan PKN dihapus itu. Berkomitmen ya Bu Menteri ya, berkomitmen untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reformasi birokrasi. Untuk melakukan penguatan reformasi birokrasi. Birokrasi, bagus. Ya, makasih Bu Menteri. Saya kira bagusin tambahan satu ini. Tolong di print. Sebentar, sama-sama kita serahkan. Ya, baik sambil menunggu yang di print, Bu Menteri, Kepala BKN, serta pimpinan dan anggota Komite 1 yang kami hormati, sebelum kita tutup rapat kerja kali ini, izinkan kami menyerahkan hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara kepada Ibu Menteri dan Kepala BKN untuk ditindaklanjuti. Ya, sekaligus Pak. Kalau ada yang mau diserahkan lagi, ada yang mau menyerahkan, silakan sekalian.
bener ya? Iya. Oh iya. Jadi demikian rapat kerja bersama antara Menpan RB dan Kepala BKN serta DPD RI yang menghasilkan 9 keputusan secara bersama dan telah ditandatangani oleh Menpan RB, Kepala BKN, dan Ketua DPD RI. Semoga untuk pengangkatan honorer baik itu R2 maupun R3 bisa segera dilaksanakan sehingga untuk semua teman-teman honorer bisa diangkat sebagai ASN. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan subscribe, like, dan tulis tanggapan di kolom komentar. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.